Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Hanum Safira Normanantas, NPM 10718916. Di video kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi wanita. Baik Ibu, sebelum memulai pemeriksaannya, saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu untuk identitas Ibu ya. Di sini tertulis dengan Ibu Laras, usianya 22 tahun, alamatnya di Depok, dan ingin melakukan pemeriksaan ginekologi wanita. Sebelum tindakannya dimulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk prosedur pemeriksaannya. Jadi nanti Ibu bisa berbaring di meja periksa dan melepaskan pakaian bawahnya. Dan untuk pemeriksaan ini nanti Ibu berbaring dengan posisi yang sudah saya tentukan. Dan pemeriksaan ini saya lakukan pada alat kelamin Ibu. Nah, mungkin nanti pada saat pemeriksaan akan dirasakan tidak nyaman karena saya akan menggunakan alat spekulum juga untuk membantu pada pemeriksaan ini. Namun pemeriksaan ini tidak berbahaya dan penting juga untuk Ibu. Jadi apakah Ibu bersedia? Ini aman kan ya, Dok? Insya Allah aman, Ibu. Boleh, Dok. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu silakan ke meja periksa. Oke, Dok. Untuk langkah yang pertama, sebelum tindakan, saya akan mencuci tangan menggunakan antiseptik dan juga menggunakan sarung tangan. Yang pertama, diinspeksi terlebih dahulu dari area mons pubisnya. Di sini untuk sebaran rambutnya rata, tidak ada luka, cicatrix, ataupun perubahan warna kulit. Kemudian di area labia mayoranya juga di sini tidak terdapat luka ataupun terdapat deformitas. Kemudian di area labia minoranya di dalam juga tidak ada deformitas, bentuknya simetris kanan dan kiri. Kemudian tidak ada luka, tidak ada perubahan warna kulit. Kemudian untuk di bagian vulva atau vaginanya, di sini juga tidak tampak adanya darah atau nanah yang keluar dan tidak terdapat benjolan atau perbesaran pada genitalia eksternanya. Selanjutnya menginspeksi bagian muara vagina atau bagian dalam vaginanya dengan membuka celah di labia minora menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Nah, di sini dilihat untuk bagian dalam vaginanya tidak tampak darah ataupun duh ataupun nanah. Mukosa vaginanya berwarna pink dan kemudian tidak ada pembengkakan atau luka ataupun kelainan lain pada mukosa vaginanya. Selanjutnya melakukan palpasi pada kelenjar Bartolininya di bagian dalam menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Dan di sini dilakukan palpasi pada kelenjar Bartolini, dinilai apakah ada pembesaran atau tidak kelenjar Bartolini kiri dan kanan. Di sini tidak tampak adanya pembesaran kelenjar Bartolini. Ibu permisi, apakah Ibu merasakan rasa nyeri pada saat saya memeriksa ini? Enggak, Dok. Oke, baik. Pada saat pemeriksaan Bartolini pun pasien tidak mengeluhkan adanya nyeri tekan. Selanjutnya pemeriksaan spekulum menggunakan spekulum untuk menilai bagian serviksnya. Yang pertama, masukkan spekulo ke dalam vagina dalam posisi tertutup. Kemudian diputar 90 derajat, lalu dibuka. Selanjutnya melakukan penilaian menggunakan penerangan, menggunakan lampu senter ataupun pen light. Dinilai bagian serviksnya. Di sini serviksnya tampak tertutup, kemudian tidak ada luka pada bagian serviks, tidak ada deformitas pada bagian serviksnya. Kemudian tidak ada perdarahan serviks, tidak ada duh atau nanah pada serviks ataupun luka. Kemudian di sini juga tidak ada pembengkakan serviks dan tidak ada tumor ataupun kista pada area serviksnya. Jika sudah melakukan penilaiannya, kemudian tutup kembali serviksnya, dirapatkan kembali, dibalikan dalam keadaan tertutup, kemudian diputar kembali 90 derajat dan dikeluarkan.
Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan bimanual. Untuk langkah pemeriksaannya itu menggunakan ibu jari dan jari telunjuk kiri di bagian labia minora, sedikit membuka untuk vaginanya. Kemudian menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan dan dimasukkan ke vaginanya untuk menilai mukosa dan dinding dari vaginanya. Di sini untuk dinding vaginanya permukaannya halus, licin, kemudian tidak teraba adanya pembengkakan pada dinding vagina. Kemudian untuk serviksnya juga di sini teraba licin, tidak terasa pembukaan serviks, kemudian tidak ada pembesaran pada area serviks. Kemudian dilihat pada saat mengeluarkan kembali jarinya dari vagina, di sini dilihat tidak adanya perdarahan ataupun nanah yang menempel pada handscoon, dan itu menandakan bahwa vagina pasien dalam keadaan baik. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Saya akan melepas sarung tangan dan mencuci tangan. Sambil merapikan alat-alat bekas pakai, persilakan ibu untuk merapikan dan menggunakan pakaiannya kembali, lalu menuju ke meja konsultasi untuk dijelaskan hasil pemeriksaannya. Baik ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Tadi dari hasil pemeriksaannya, mulai dari pemeriksaan awal dan inspekulo sampai tadi pemeriksaan untuk bagian dalam atau dinding vaginanya, semuanya dalam batas normal ya ibu. Tidak saya temukan kelainan-kelainan seperti adanya benjolan atau deformitas pada bagian alat kelamin ibu, dan juga tidak ada perdarahan ataupun nanah. Nah, jadi sejauh ini alat kelamin ibu dalam kondisi baik. Tolong dijaga selalu untuk kebersihannya ya ibu. Mungkin untuk pemeriksaannya cukup sekian. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi ibu atau ditanyakan terlebih dahulu? Jadi insya Allah saya sehat-sehat aja kan ya dok? Iya, insya Allah ibu sehat, asalkan dijaga selalu untuk kebersihan area kelaminnya ya ibu. Oke, siap dok. Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih. Terima kasih dok. Iya, sama-sama.